Ya, saudara, sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah agar bisa menebas habis sampai ke akar-akarnya kasus korupsi di Indonesia, termasuk juga sampai di daerah. Tapi kita tahu bahwa sampai dengan saat ini masih banyak kasus korupsi yang bermunculan, terutama di lingkungan pemerintah kabupaten dan juga kota, termasuk juga di Jawa Timur. Kita akan membahas sejauh mana penanganan korupsi di lingkungan pejabat pemerintah bersama dengan narasumber yang kali telah tersambung bersama dengan kami melalui virtual, yakni Dr. Gufron SHMH yang merupakan praktisi hukum. Selamat sore, Pak Gufron. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses. Baik, ya Pak Gufron, terkait dengan kasus terbaru ini, Bupati Probolinggo ditangkap tangan oleh KPK. Ini menambah catatan hitam kepala daerah di Jawa Timur yang terjerat kasus korupsi. Sudah kesekian kalinya, bagaimana pendapat dari Pak Gufron? Ya, jadi kalau menurut saya, ternyata operasi tangkap tangan KPK itu sebagai sebuah alarm, sebagai satu sinyal, itu tidak ngaruh gitu terhadap apa? Terhadap perkembangan kepala daerah yang melakukan dalam tanda kutip jual beli jabatan, yang kemudian itu berlaku juga dalam konteks dugaan terhadap Bupati Kabupaten Probolinggo yang kemudian juga suaminya sebagai anggota DPR RI. Jadi itu adalah satu modus di mana yang kalau dulu itu modus tindak pidana korupsi itu lebih ngapling APBN APBD. Tapi setelah itu juga ada tindak pidana korupsi kaitannya dengan bansos. Tapi sekarang muncul lagi tindak pidana korupsi kaitannya dengan jual beli jabatan atau tepatnya kaitannya dengan penyuapan. Jadi rupanya operasi tangkap tangan KPK itu sebagai suatu early warning, ternyata sebagai sinyal itu tidak ngaruh terhadap salah satunya adalah itu dengan apa yang disebut jual beli jabatan. Oke, baik. Bapak, kalau kita lihat dari sudut pandang hukum begitu ya, memang dari tadi sudah dijelaskan ya beberapa hal yang memang terkait bagaimana sih koruptor itu harusnya diatasi begitu ya. Namun dari sudut pandang hukum sebenarnya apakah sanksi-sanksi ini kurang berat begitu ya Bapak, sehingga masih banyak sekali terjadi kasus korupsi yang sekarang memang pada saat pandemi seperti ini ya di Probolinggo. Bahkan masih ada juga. Apakah memang dari segi hukum kurang berat begitu Bapak sanksinya? Ya, sebenarnya kalau soal sanksi itu tergantung. Sebenarnya ini tindak pidana korupsi masuk pada pasal yang berapa. Kalau lihat kasus posisinya, yang kasus yang dugaan korupsi yang ada di Probolinggo ini, Bupati Probolinggo dan suaminya, itu lebih mendekati itu adalah penyuapan atau kemudian bisa juga gratifikasi. Karena kalau kita ikutin, itu disebut adalah dalam konteks jual beli jabatan yang ada dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Kalau itu maka pasalnya adalah pasal 11 yang pada intinya bahwa aparatur negara, PNS atau penyelenggara negara itu tidak boleh menerima janji atau menerima hadiah dari siapapun dalam konteks menjalankan tugas dan jabatannya. Jadi kalau dalam konteks pemilihan kepala desa umpama saja ternyata di situ ada penyuapan atau janji atau ada memberikan hadiah atau memberikan uang, masuk di kelompok pasal 11. Di dalam pasal 11 itu ancamannya adalah sekurang-kurangnya 1 tahun dan setinggi-tingginya atau paling besar 5 tahun, dan denda maksimal adalah denda minimal 50 tahun dan maksimal 250 juta. Sebenarnya kalau dari sisi ancaman pidana itu menurut saya sudah relatif besar gitu. Tetapi seringkali memang kalau kita mengikuti bagaimana ancaman pidana di pengadilan tipikor di tingkat 1, pengadilan tinggi tipikor, itu biasanya juga ada naik turunnya, ada dinamikanya, sampai di kasasi juga ada dinamikanya. Sehingga saya menyebut ini ada disparitas. Jadi di satu sisi kalau kita mengikuti kasusnya Pinangki, kasus yang lain, kan ternyata semakin tinggi di kejaksaan di pengadilan tinggi malah diberi potongan hukuman. Ya, itulah yang menurut saya disparitas atau kesenjangan putusan itu seringkali itu menjadi salah satu penyebab bahwa mereka mungkin ya menjadi tidak aktif. Terlebih kemudian di sana sini kita mendengar informasi atau isu yang tidak baik atau isu yang harus dihentikan bahwa masih bisa jual beli apa istilahnya ya, jual beli kalau itu dipidana ya, bisa jual beli kamar, jual beli bangkaran. Iya,
Baik Pak Gufron, kalau kita melihat sekarang banyak sekali kasus korupsi yang terungkap, tapi apakah kemudian Pak Gufron sendiri yakin bahwa ada banyak kasus, ada fenomena gunung es gitu ya, artinya banyak kasus yang sebenarnya masih harus diungkap terkait dengan kasus korupsi ini? Ya, jadi kalau menurut saya KPK memang harus tetap pada koridor fungsi dan tugasnya, antara lain adalah fokus pada tindak pidana korupsi yang itu adalah sasarannya adalah aparatur penyelenggara negara atau aparatur hukum, dan yang kemudian kerugian negara itu 1 miliar ke atas. Itu menjadi perhatian besar. Oleh karena itu, menurut saya bahwa sebenarnya epicentrum korupsi, pusat korupsi itu, kalau ada gempa pusat itu ada sebenarnya di pemerintah, baik di pemerintah kabupaten kota maupun kemudian di legislatif, baik di legislatif kota, kabupaten, dan pusat, gitu. Selain tentu ada di aparat penegak hukum. Sehingga kalau menurut saya tugas KPK itu adalah menangkap kelas-kelas tangkap gitu, dan kelas-kelas seri. Gitu. Oleh karena itu ke depan menurut saya sejak ada revisi undang-undang KPK yang baru tadi 15/2009 harus kembali kepada kembali kepada maksud tujuannya itu adalah untuk menangkap kasus-kasus kakap, kasus-kasus besar gitu, yang itu adalah targetnya, adalah sasarannya adalah aparat penegak hukum, penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun judisial. Baik, mengenai KPK begitu ya, apakah menurut Bapak KPK ini sendiri sudah cukup baik gitu untuk kerjanya sendiri untuk memberantas korupsi yang ada di Jawa Timur? Lalu apakah memang Probolinggo ini termasuk salah satu kasus yang memang katanya kelas kakap ataukah justru masih kelas teri begitu? Ya, kalau menurut saya, kalau kita mengikuti media massa di media sosial itu kan angkanya sementara itu kan 350 juta. Kalau 360 juta itu kalau menurut saya belum menjadi target yang dimaksudkan ketika KPK itu dibentuk, yaitu 1 miliar ke atas. Itu jadi belum memenuhi target bahwa kan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi itu kan selain KPK ada polisi dan kejaksaan. Untuk yang kemudian sasarannya yang itu 1 miliar ke atas, kerugian negara 1 miliar ke atas, itulah yang kemudian ada dilakukan oleh KPK. Jadi KPK harus memang untuk kasus-kasus yang besar, aparatur penyelenggara negara, aparat penegak hukum. Kalau lihat kasus ini, ya tentu saya mengapresiasi ya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa belakangan kita belum mendengar bahwa KPK nangkep pas-pas kakap, padahal itu tujuan maksudnya KPK dibentuk seperti itu. Iya. Baik Pak Gufron, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Jawa Timur hari ini. Kita harapkan dengan adanya dialog kita ini juga bisa membuka wawasan masyarakat agar juga turut serta ya dalam ikut memerangi korupsi yang ada di masyarakat. Terima kasih banyak Pak Gufron, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.